Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah bil khusus, segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-39 nggih. Halaman 325, betul nggih? Ya, sebelumnya pekan kemarin saya dikasih beras sama Punanda katanya. Matur nuwun. Atau dari jamaah semua nggih. Matur nuwun lah. Jazakillah wa jazakunallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-39. Pengaduan ruh orang-orang yang sudah meninggal kepada kerabatnya atau kepada siapapun yang masih hidup karena hal-hal yang menyakiti mereka. Lalu pengaduan ini pun dihilangkan dan akhirnya dirasakan orang yang sudah meninggal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada kita yang masih hidup? Itu secara prinsip dilaporkan kepada keluarga kita sehingga keluarga kita mengetahuinya. Saya sudah sampaikan di sini hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya riwayat Ibnu Mubarak, hadisnya hasan atau dia mengatakan sahih, bahwa ketika kemudian orang yang meninggal itu diberi kabar tentang keadaan keluarganya yang baik, ya dia senang, bahagia. Kalau dikabarkan keluarganya dalam keadaan yang buruk, dia ya sedih. Jadi, dan ini ya sedikit banyak berpengaruh kepada orang yang sudah meninggal tadi itu. Namun tidak secara otomatis
hal-hal buruk yang terjadi pada keluarga itu menjadi adab ya. Karena saya sampaikan di sini rumus dasarnya kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau kebaikan anak diotomatiskan orang tua dapat bagian pahalanya karena anak itu hasil usaha orang tuanya. Tapi kalau keburukan anak itu tidak diotomatiskan orang tua mendapatkan dosanya. Tidak otomatis. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi, setiap orang tua itu pada dasarnya pengen anaknya jadi anak yang baik. Dan beliau mengutip hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi karena dia niatnya anaknya jadi baik, kok ada nggak baiknya ya dia nggak dapat bagian dosanya. Karena seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi untuk kebaikan anak diotomatiskan orang tua mendapat bagian pahala yang sama dengan anaknya. Namun ketika anak itu berbuat yang tidak baik, tidak otomatis orang tua mendapatkan dosanya. Karena dalil tadi hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Makanya kalau kita nyumbang jalan misalnya, perbaikan jalan, karena rapat RW nggak selesai-selesai untuk perbaiki jalan misalnya, terus jenengan berinisiatif untuk nutup lubang depan rumah jenengan untuk memperbaiki. Niat jenengan apa? Supaya orang kalau lewat situ yang mau sekolah, yang mau ibadah, mau kerja, mau berbuat baik lah, ya jalannya lancar lah, nggak pakai keronjal-keronjal. Nah, tapi kan kenyataannya yang lewat jalan itu nggak cuma orang baik. Orang mau nyopet ya lewat situ, mungkin mau berbuat, mau dugem ya lewat situ, mau korupsi lewat situ, macam-macam. Tapi apakah kita dapat dosa? Enggak. Kenapa? Karena kita tidak meniatkan untuk itu gitu. Kayak pernah ada jamaah itu nanya ke saya, Ustadz, saya mau bantu satu pesantren kata dia. Cuman di pesantren itu ada beberapa amalan yang saya nggak setuju kata dia gitu. Apakah saya dapat bagian keburukannya kalau sekiranya nanti mereka berbuat yang tidak baik di pesantren itu? Saya bilang, Bapak nggak usah niat mendukung yang Bapak nggak setuju itu. Bapak niat bantu manusianya saja untuk kebaikan yang Allah ridhoi. Saya bilang gitu. Wong kita ngasih makan orang kafir aja tetap ada pahalanya. Tapi tentu kita tidak berniat mendukung dia menyembah selain Allah. Kita melihat pada sisi kemanusiaannya, dan itu yang Nabi lihat kan ketika membantu sesama walaupun dia orang di luar Islam. Dan kita semua tahu bagaimana Nabi itu sangat kuat baiknya pada sesama, termasuk pada orang di luar Islam. Ketika seorang wanita Yahudi yang meludahi Nabi, yang melempar Nabi dengan biji-bijian kurma, kadang dengan tangkai-tangkainya. Ketika saat diketahui dia sakit, siapa yang jenguk pertama kali? Nabi. Pembantu rumah tangga beliau yang Yahudi yang ketika sakit, siapa yang jenguk pertama kali? Nabi. Jadi singkat kata, singkat cerita, kalau berhal kebaikan, asal niat kita benar, dapatnya yang benar itu. Makanya dalam satu kegiatan, beda niat itu beda yang didapat. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kok bisa begitu Ustaz? Loh, hadis itu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, hadis itu nanti disejajarkan dengan riwayat tentang ketika Abroha itu diadab oleh Allah. Siti Aisyah kan bertanya, ya Rasulullah, kalau semua dihancurkan, padahal di situ kan ada orang-orang yang nggak ikut-ikutan Abroha, yang di pasar, yang di mungkin lagi lewat, hancur kata Nabi. Karena kalau adab itu turun kanan kiri depan belakang atas bawah kena semua. Al-Anfal ayat 25 itu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana atau adab yang kalau turun tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Tapi apa kata Nabi? Summa yub'atsuna 'ala niyyatihim, dan kemudian mereka nanti yang sama-sama dihancurkan bersama Abroha CS itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat mereka masing-masing. Di satu tempat bersama dengan kegiatan yang mungkin nampak kumpul bersama dengan kegiatan yang masing-masing lah kalau bahasa kita, dengan niat yang berbeda, itu membuat seseorang itu mendapatkan nilai yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Bon, lanjut nih. Jadi kecuali kalau perbuatan jelek anak itu ada andil orang tua yang ngajari, orang tua yang mencontohkan, atau anak itu berbuat yang gak benar tapi orang tuanya mendiamkan.
tidak pernah menasehati, tidak pernah mengingatkan, mentok nggak pernah mendoakan deh. Karena kan saya sering sampaikan di sini, orang itu boleh capek menasehati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Nah, apalagi terus mendukung, jelas dapat bagian kalau ada andil di situ. Makanya dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, ketika keluarga meratap saat seorang meninggal dunia, itu tidak berpengaruh sebagai adab. Kalau sedih iya, tapi kalau tidak berpengaruh sebagai adab kepada si mayit, kalau si mayit semasa hidupnya sudah mendidik keluarganya dengan baik dan benar. Tapi kalau memang si mayit mendukung tindakan meratap itu, apalagi berwasiat, nanti kalau bapak mati tolong nangis ya, nangisnya yang kenceng ya, nangisnya yang lebay gitu loh, gitu misalnya. Maka kalau itu menjadi wasiatnya, sudah dapat ya bagian dosa dari ratapan-ratapan tersebut, dan dia tersiksa karenanya. Allahu Akbar. Jadi sedih tidak otomatis diadab, tapi sebatas pada ya sebagaimana dulu orang tua ketika mendengar anaknya ada masalah, ya dia sedih gitu aja. Tapi nggak sampai diadab kalau memang itu tidak ada andil orang tua dalam hal yang dimaksud tadi itu. Pun sekiranya yang ke-40, sekiranya roh itu merupakan ungkapan tentang salah satu dari kefanaan badan ataupun merupakan substansi yang kosong, bukan merupakan fisik dan tidak ada keadaan di dalamnya. Tentunya perkataan seseorang roh itu keluar, pergi, berdiri, didatangkan, didudukkan, bergerak, masuk, kembali dan lain sebagainya, merupakan perkataan yang batil. Pada kenyataannya roh itu ada istilah dicabut, dikeluarkan, dimasukkan, didudukkan. Berarti roh ini ada fisiknya, berarti bukan semata-mata sebuah ketiadaan. Itu merupakan perkataan yang batil. Kalau memang begitu berarti roh ini dianggap merupakan sesuatu yang batil, atau perkataan-perkataan ini dianggap sebagai sesuatu yang batil dong berarti. Padahal itu disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Allah yang menfirmankan juga. Karena sifat-sifat itu tidak bisa ditetapkan untuk sesuatu yang kosong. Yang namanya bergerak itu pasti ada berarti. Setiap orang yang berakal tentunya mengetahui kebenaran perkataan seperti ini, siapapun yang mengucapkannya. Menentangnya sama dengan menentang data yang jelas nyata. Kalaupun ada, maka itu merupakan pernyataan yang tidak dilandasi dalil, atau hanya berpegang kepada pernyataan manusia yang hanya ingin menakwili hakikat. Dan boleh jadi maksudnya adalah keluar masuknya fisik. Jika kita menggunakan bukti penalaran dan fitrah berdasarkan makna lafaz-lafaz ini, maka setiap orang akan memberikan kesaksian dengan akal dan perasaannya bahwa ruh itulah yang masuk dan keluar dan seterusnya, dan bukan sekedar badannya. Kesaksian akal dan perasaan tentang makna lafaz-lafaz ini dan pengaitannya dengan ruh serta badan yang mengikutinya merupakan kesaksian yang paling benar. Ya, berarti sejak zaman Ibnu Qayyim itu sudah ada ya orang yang mengingkari adanya ruh. Ya dianggap manusia ini ada ya dengan sendirinya atau dengan proses alamiah. Bahkan ada orang yang mengatakan alam semesta ini ada dari ketiadaan. Tapi itu sudah dibantah oleh banyak para ulama dengan mengatakan bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Itu mustahil. Yang tepat itu adalah sesuatu yang ada, yang maha ada menciptakan sesuatu yang ada. Ya, pernah ada seorang kampung lalu ditanya oleh seorang ulama itu, Anda mengenali ada Tuhan itu bagaimana? Kata orang kampung itu, kalau ada kotoran kebu pasti ada kebunya. Kalau ada kotoran kambing pasti ada kambingnya. Jadi kalau ada penciptaan pasti ada penciptanya. Tidak mungkin nggak ada yang menciptakan. Nah, itu tidak taklidnya sebagian orang-orang awam itu begitu. Nah, perihal roh ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada. Ya manusia ya begini aja udah, sebagaimana hewan, binatang macam-macam. Tapi agama kita memberitahukan tidak. Roh itu ada.
bagaimana kita menjelaskan tentang sedih dan senang misalnya. Sementara itu kadang hanya bisa dirasakan dan sulit dijelaskan kadang. Seperti halnya ketika kita makan enak, bagaimana menjelaskan enak itu kan kadang susah menjelaskan. Kalaupun ada kata-kata yang bisa menjelaskan, pasti tidak mewakili rasa yang sebenarnya kan. Ya apa rasanya Mbak? Wah enak boy. Enak ya pun. Pedes-pedes ya pun loh. Coba oke ya apa ya wah. Tapi enak itu ya ada. Sebagaimana sakit itu ada, senang itu ya ada, bahagia itu ya ada. Nah, tapi bagaimana kan sulit menjelaskannya. Karena sebenarnya semua itu kan dimensi rohani sebenarnya. Dimensi rohani, bukan dimensi jasmani. Bahwa ada keterkaitan antara jasmani dan rohani betul, tidak salah. Orang makan buah tertentu atau makan makanan tertentu itu akan menimbulkan hormon tertentu yang bisa membuat orang bahagia misalnya. Orang dengan makan makanan tertentu akan muncul hormon tertentu, terus nanti akan apa, saya nggak paham lah, orang-orang kedokteran yang paham itu. Bahwa ada keterkaitannya betul, tidak salah. Tapi hakikatnya ruh itu tak terbantahkan adanya. Bahwa keterkaitan antara jasman dan ruhani itu ada sebuah keniscayaan. Dan ini nampaknya Ibnu Qayyim lagi membantah orang-orang yang nggak percaya sama ruh. Ya. Tentu kalau untuk orang beriman kita nggak usah sedetil ini ngomongnya. Pada orang beriman cukup kita mengatakan ya Qur'annya mengatakan ruh itu ada. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Nabi bahwa ruh itu urusan Tuhanku dan kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Makanya perihal ruh itu kalau saya secara pribadi ya terhadap pembahasan yang jelimet itu saya itu kurang tertarik. Saya lebih fokus kepada sederhananya bagaimanalah perintah Allah terkait dengan ruh itu. Apa perintah Allah terkait dengan ruh? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya mensucikan dirinya atau jiwanya atau rohnya itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang ruh, fokusnya pada pembersihan jiwa itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau mau beruntung ya bersihkan jiwa kita, ruh kita. Kalau mau rugi ya atau celaka ya kotori saja jiwa kita. Dan membersihkan jiwa itu diantaranya dengan zikir dan salat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kalau mau mengotori dengan aneka maksiat. Cuman memang problemnya sering saya sampaikan di sini. Kalau penyakit jasmani itu seringkali yang tahu terlebih dahulu itu yang sakit. Yang sakit ngomong baru saya tahu. Saya tidak tahu Bu Woro sakit apa tidak secara fisik kecuali Bu Woro cerita sama saya. Iya Pak Ustadz lagi pusing ini misalnya. Nah, belakangan lagi suka pusing. Ya sudah Bu, kalau suka pusing terusin aja pusingnya, kan suka pusing. Ya jadi saya nggak tahu Bu Woro pusing kecuali Bu Woro cerita sama saya kalau Bu Woro lagi pusing 7 keliling misalnya gitu. Tapi kalau penyakit rohani itu seringkali yang tahu terlebih dahulu itu justru orang lain. Yang sakit sendiri itu kadang tidak menyadari. Iya, nggak ngerasa. Orang pelit itu nggak senang sama orang pelit itu. Tapi dia tetap pelit. Iya, orang pelit itu senang sama orang dermawan. Tapi tidak mau dia dermawan itu. Iya. Orang sombong nggak senang sama orang sombong. Tapi dia sombong. Orang sombong senang sama orang yang rendah hati. Tapi tidak kenal rendah hati dia. Karena dia nggak ngerasa itu. Nah nanti setelah temennya ngomong baru sadar kalau mau sadar itu. Mbak, ngomongnya kok dhuwur temen saiki. Ngomongnya kok tinggi banget. Hati-hati loh, nanti bibirmu kesampluk pesawat nanti. Kalau terlalu tinggi ngomongnya. Misalnya gitu. Itu kalau yang hatinya bersih mau sadar ya astagfirullah. Iya tadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin aku salah, astagfirullah. Terobati sudah. Tapi kalau yang enggak sadar ya tetap aja dengan malah tambah muluk-muluk ngomong itu. Itu seperti itu. Nah, jadi disitulah butuhnya kita peduli dengan merawat hati kita. Dan yang kedua kadang begini, yang kedua itu
Kalau penyakit fisik, orang langsung cari dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik, mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk tindakan penyakit fisik. Sementara ada kedengkian dalam hati, tenang-tenang saja. Ada kesombongan dalam hati, tenang-tenang saja. Ada sifat namimah, adu domba dalam hati, tenang-tenang saja. Nah, ini masalah. Ini masalah. Nah, makanya bukan tidak boleh berarti merawat jasmani ya. Monggo silakan. Bahkan jenengan berusaha tampil cantik dengan aneka skincare, monggo lah. Mau minum kolagen, serum kinclong, pakai lulur, pakai lumut, pakai sumur, terserah monggo. Tapi kecantikan rohani juga harus apa? Dirawat. Jadi jasmani dapat, rohani apa? Dapat. Namanya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allahu akbar. Ke-41, badan merupakan kendaraan dan tempat untuk memperlakukan jiwa. Ruh itu berarti software. Kalau jasmani itu hardware-nya. Masuk dan keluarnya badan serta kepindahannya. Mengikuti masuknya kendaraan. Sekiranya jiwa tidak ingin masuk, keluar, berpindah, bergerak dan diam, maka demikian itu sama dengan masuknya kendaraan seseorang ke dalam rumah dan keluarnya dari sana tanpa diikuti orangnya. Ini merupakan pernyataan yang batil. Setiap orang tentunya sudah tahu bahwa roh dan jiwanya yang masuk keluar, berpindah dan memperlakukan badan, menjadikan badan itu mengikutinya untuk masuk dan keluar. Roh menjadi dasar bagi badan dan badan mengikuti roh. Kenyataan menjadi milik badan, sedangkan ilmu dan akal menjadi milik roh. Secara prinsip, roh dan jasad tidak bisa dijadikan sebagai rivalitas. Tidak bisa. Saya ulang ya, secara prinsip, jasad dan roh itu bukan rivalitas. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya sholat kok, roh saya yang sholat. Cukup dengan iling. Tidak bisa. Kalau ruhnya sholat, jasadnya pasti sholat. Bagaimana mungkin orang ngomong ruhnya sholat, sementara jasadnya nggak mau sholat? Nggak mungkin. Itu seperti itu. Jadi, nggak memperbabar belas lah. Ini Bu Nelly saya terjemahkan. Nggak cocok sama sekali itu. Nggak matching. Antara ruh dan jasad itu nggak mungkin. Yang mungkin itu adalah apa yang menjadi isi, itu yang keluar nanti. Teko itu mengeluarkan isinya. Kalau isinya susu, yang keluar susu. Kalau isinya comberan, yang keluar comberan. Hati saya ini lembut loh Bu, lembut hati saya ini. Nggak bisa. Jadi nggak mungkin roh dan jasad itu rivalitas, itu nggak mungkin. Kecuali acting ya, acting beda bab kalau acting itu. Dalam konteks yang normal nggak bisa. Allahu Akbar. Sehingga bagaimana mungkin kemudian orang mengatakan sesuatu yang dia bilang dia tidak seperti itu, tapi kenyataannya dia seperti itu. Padahal jasad ini kan melahirkan apa yang ada dalam hati itu. Itu seperti itu. Makanya kan kalau kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, pasca menghadapnya Rasulullah Muhammad SAW kepada Allah, pasca wafatnya beliau itu, kata Sayyidina Umar, al-ana nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bisarair. Mulai hari ini kita menghukumi yang tampak-tampak saja. Yang batin itu urusan Allah. Saya ulang ya, mulai hari ini kita hanya menghukumi yang tampak-tampak saja, sementara yang batin itu urusan Allah. Nah, namun demikian memang ada nanti istilah begini. Jadi yang tampak di permukaan itu kadang memang tidak sesuai dengan yang ada di batin. Saya ulang tadi karena dalam konteks acting tadi itu. Jadi istilah dalam agama namanya orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini dari kata nafiqa. Nafiqa ini artinya tikus. Ada ulama yang mengatakan tikus yang membuat dua lubang. Jadi kalau dipukul sini dia lari ke sini, ya main di dua kaki lah. Itu tikus.
Ada katakan nafiqah itu tersembunyi artinya, karena memang orang munafik itu dia main dalam kepura-puraan. Sehingga tidak mudah bagi kita untuk mengetahui apa orang itu munafik atau tidak. Namun Nabi ngasih tanda-tanda zahirnya. Tanda-tanda zahirnya diantaranya apa? Kalau berkata dia suka bohong. Wa idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji suka ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya dia suka khianat. Nah, kalau ada tanda-tanda ini kepada mereka kita mesti hati-hati. Itu seperti itu. Dari modelnya kok sering bohong orangnya ini. Dari modelnya kok misalnya kalau dipercaya kok sering khianat misalnya. Nah, di sini biasanya orang-orang baik itu punya sensor biasanya. Punya kepekaan. Ini yang kalau bahasa Nabi, ruh itu junudun mujannada, hadis Bukhari itu. Ruh itu laksana pasukan yang dipersenjatai atau pasukan yang sudah dibariskan. Jadi kalau saling mengenal akan bertaut, kalau tidak akan saling mengingkari. Maksudnya bagaimana? Non saya mungkin panjenengan kita ini biasa jujur. Monggo Bu Erna. Kita ini biasa jujur. Satu saat ketemu sama orang yang suka bohong, pasti kita nggak nyaman. Loh, kok gini ya? Paham teman? Kita sudah punya sensor sebenarnya. Cuman kadang kita itu ndablek gitu loh. Sehingga orang yang bohong ini tetap, pembohong ini tetap kita terima, ujungnya malah kadang kita kena bohongin. Naudzubillahi misyarri dzalik. Ada orang suka khianat. Kalau kita kalau kita terbiasa dengan sifat amanah, melihat orang yang berlaku khianat sedikit aja kita langsung peka loh. Kok gini ya? Cuma kadang kita mengabaikan kepekaan itu, terlalu menturutkan rasa. Logika berkata apa, kadang kalah oleh rasa. Akhirnya kita terlalu permisif sama yang bersangkutan, ternyata ujungnya memang dia khianat. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ada orang kalau janji dia suka ingkar. Kalau kita biasa menepati janji, itu kita pasti punya sensor itu. Makanya rasa itu mestinya sih kita peka gitu mestinya itu. Cuma laki-laki kadang logika kalah dengan rasa itu kadang. Apalagi ibu-ibu katanya terkenal dengan perasaannya katanya gitu. Pernah ada bapak-bapak itu ngomong gini ke istrinya itu. Kamu itu terlalu nuruti perasaan mah. Makanya pakai akalnya, jangan pakai perasaan melulu. Saya nyeletuk. Bersyukurlah pada Allah, istri panjenengan pakai perasaan. Kalau pakai akalnya, jenengan udah tinggal dari dulu. Allahu Akbar. Nah, masing-masing ada maziyahnya sendiri-sendiri. Nggih. Pun lanjut nggih, lanjut. Ya, jadi saya ulang sekali lagi, sebenarnya roh ini sudah punya sensor loh sebenarnya. Mana yang cocok dan mana yang tidak cocok. Karena al-arwah junudun mujannada. Jadi berbaris sesuai dengan setipenya gitu. Kalau jenengan mobil yang biasa diisi Pertamax turbo ya barisnya sama BMW, sama ya Audi sama gitu. Ya sama yang mahal-mahal itulah. Tapi kalau jenengan ngisinya Pertalite atau solar biasa ya sama truk sama itu sama harusnya. Tapi tidak, ini istilah saja ya, ini istilah saja. Namanya dalam Islam itu informasi filter dari roh itu patut untuk diperhatikan sebenarnya. Itu seperti itu. Karena itu firasat kalau dalam bahasa agamanya itu. Kalau Nabi bersabda kama qala dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang melemahkan juga. Redaksinya berbunyi ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru ila binurillah. Berhati-hatilah kalian terhadap firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Nah, jadi kalau ada firasat ya tadi, karena kita udah punya sensor tadi itu. Yang biasa jujur pasti nggak nyaman dengan orang yang biasa bohong. Bahkan kebohongan sedikit aja kita udah langsung peka. Orang yang terbiasa menjaga amanah, begitu ada orang yang khianat, kita langsung nggak nyaman. Walaupun sedikit misalnya, apalagi banyak, terbiasa sudah, pasti nggak nyaman itu pasti. Nah, demikian juga ketika kita terbiasa dengan sifat amanah, kok ada yang khianat, itu kita pasti udah nggak nyaman itu. Walaupun itu sedikit, apalagi banyak. Nah ini harus kita respon dengan baik informasi rohani ini, karena itu
merupakan firasat yang kata Nabi Aukamakal, orang beriman itu melihat dengan cahaya ilahi tadi itu, dengan cahaya Allah itu. Pun lanjut. Maka bersyukurlah pada Allah kalau kita dikelilingi orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang suka menepati janji. Ya paling enggak kalau tidak ada minta maafnya lah. Kan tidak semua orang kadang bisa menepati, bukan karena khianat, tapi karena tidak mampu misalnya. Paling enggak ada omong-omongan sepurane Mbak ya. Pun selanjutnya ke-42. Jadi roh dan jasad itu bukan rivalitas ya. Kalau rohnya baik, jasadnya pasti baik. Tapi kalau rohnya jelek, biasanya jasadnya juga jelek. Kecuali acting tadi itu. Nah, yang acting itu namanya munafik di masa Nabi dulu, namanya apa? Munafik. Nah, munafik dikata nafiq kok artinya tikus. Tikus itu beda dengan lebah. Kalau orang beriman digambarkan oleh Allah seperti lebah. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik, tidak memuntahkan sesuatu kecuali yang baik, tidak hinggap kecuali di tempat yang baik. Pemberani tapi nggak rese, itu lebah. Dan kalaupun menyengat, terkadang sengatnya jadi obat, itu lebah. Tidak makan kecuali yang halal dan thayyib orang beriman. Tidak mengatakan sesuatu kecuali yang baik. Senangnya hinggap di tempat-tempat yang baik. Pemberani tapi nggak rese orang beriman itu. Dan kalaupun marah, seringkali marahnya jadi solusi. Itu orang beriman. Beda sama tikus. Tikus itu semua dimakan. Kabel dimakan. Apa itu namanya? Daging dimakan, biji-bijian dimakan. Iya, sabun dimakan, semua dimakan. Nggak tahu. Itu tikus itu. Nggak peduli hal haram maksudnya. Yang keluar dari badannya berbahaya, kencingnya berbahaya, gigitannya juga berbahaya, macam-macam. Ada penyakit apa? Pes apa kalau kena tikus, apa kencing tikus, kotorannya juga berbahaya. Tikus itu. Yang ketiga, tempat yang baik pun kalau ada tikusnya rusak. Tempat yang baik pun kalau ada tikusnya rusak. Monggo, ada tempat yang bagus, ada tikusnya rusak pokoknya. Kulkas rusak, mesin cuci rusak, masjid bisa rusak, ormas Islam bisa rusak, partai Islam bisa rusak kalau di dalamnya ada orang munafik. Termasuk keluarga. Keluarga itu bisa rusak gara-gara salah memasukkan tikus ke dalam rumah itu. Tadinya rumah itu baik-baik saja, salah masukkan orang, salah masukkan besan, salah masukkan mantu, salah masukkan ipar. Jadi rusak itu. Kalau yang dimasukkan itu tikus. Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah, semoga Allah jaga kita ya dari orang-orang munafik dan kita dari kemunafikan juga, amin Allahumma amin insyaallah. Dan yang keempat, pengecut tikus itu. Kalau nggak ada orang berantakin apa saja. Kalau ada orang lari. Ngoten nggih? Kalau nggak ada orang kan tikus berantakin apa aja itu. Begitu ada orang lari dia, pengecut. Itu tikus. Kalau ada orang tikus nggak lari, biasanya tikus stres biasanya. Biasanya. Ini ada kisah nyata ini. Jadi pernah istri saya itu teriak kan, "Mas, ada tikus depan rumah itu kan." Saya keluar kan, mau saya pukul itu nggak lari dia. Saya bilang kayaknya tikus stres dia. Biasanya kalau mau dipukul lari kan, nggak lari. Terus saya liatin tikus itu, batuk dia. Batuk dia. Bener, tikus itu batuk. Terus saya kembali ke rumah, kata istri saya, "Loh, kok nggak dibunuh?" Mau saya pukul, batuk dia, nggak tega saya. Insya Allah nanti mati sendiri kata saya. Qadar Allah besoknya memang mati itu di situ dia. Iya. Jadi rupanya dia stres gitu. Nah, terus kemudian yang kelima, gigitannya. Dan kalau lebah kan kalau marah terjadi debat kalau ini gigitannya ya bahaya, kencingnya ya, semua tindakannya tikus itu membahayakan. Secara umum begitu. Makanya dikenal dengan istilah fuwaisiq. Fuwaisiq itu binatang kecil yang jahat. Itu diantaranya tikus. Bahkan dalam satu riwayat disebut dengan istilah syaitan tadi itu. Nah, orang munafik itu bermain dalam kepura-puraan. Jadi bisa saja orang hatinya serigala berlaku laksana domba, itu bisa. Sehingga ada istilah yang mengatakan serigala berbulu domba. Musang berbulu ayam. Betul, salah apa enggak saya? Kan di kita ada istilah gitu kan? Ya, itu bisa terjadi, tapi itu pada orang-orang munafik. Tapi kata Abdullah As-Samarqandi rahimahullah, beliau mengatakan
serapi apapun dia menutupi kebusukannya, walaupun dia lapisi 70 lapis, tetap akan terlihat karena dia kemana-mana membawa bangkai. Jadi orang yang jahat itu laksana membawa bangkai. Sebetapapun dia lapisi dengan 70 lapis label-label kebaikan untuk menutupi kebusukannya, tetap akan ada masa di mana kebusukannya akan terlihat karena memang aslinya dia busuk memang. Aslinya memang dia itu busuk. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ke-42. Sekiranya jiwa itu seperti yang dikatakan seseorang ia adalah kefanaan, maka setiap waktu manusia bisa mengganti 1000 jiwa atau lebih. Manusia adalah satu manusia dengan roh dan jiwanya, dan bukan dengan badannya saja. Manusia sebagai seorang diri manusia, bukan dia yang sesaat sebelumnya dan sesaat setelah itu. Ini pernyataan yang kurang waras. Sekiranya roh itu kosong dan kaitannya dengan badan hanya sekedar pengaturan, maka kaitannya dengan badan ini tidak terhalang untuk terputus. Lalu ia berkait dengan badan lainnya, sebagaimana terputusnya tugas seorang direktur untuk mengurus satu rumah atau kota, lalu dia berhubungan dengan yang lain. Atas dasar pengaturan inilah kemudian kita menjadi ragu-ragu apakah jiwa Zaid merupakan jiwanya yang awal atau bukan. Apakah Zaid itu orang yang seperti yang dimaksud sejak awal keberadaannya, ataukah dia itu orang lain. Orang yang berakal tentu tidak akan berpikiran seperti ini. Sekiranya roh itu merupakan sesuatu yang kosong atau kefanaan, maka keraguan seperti ini tentu akan muncul. Maksudnya gini ya, roh setiap orang itu dengan rohnya dan tidak akan tergantikan dengan roh yang lain. Buruli ya Buruli ini, Pureni ya Pureni ini, Puruslina ya Puruslina, Winda ya dengan. Jadi nggak akan tertukar dengan rohnya orang lain. Jadi jangan pernah berpikir kemudian yang masuk ke buruknya rohnya Ken Dedes ini. Anda bukan. Bertukar tempat atau bertukar jiwa itu tidak mungkin. Ya misalnya. Sehingga kan ada filmnya itu, laki perempuan tidur terus tertukar, ya itu. Terus yang itu kan di acting film itu. Itu kalau dalam Islam itu tidak benar itu. Ya roh itu menempati jasadnya ya sampai akhir ajalnya. Jadi tidak terus kemudian berganti. Nah, bahwa orang bisa berubah karena satu dan lain hal, misalnya apa, karena patah hati misalnya, kan banyak orang berubah itu gara-gara patah hati itu. Jadi luka bukan sekedar luka tapi luka yang merubah arah misalnya itu. Ya misalnya. Sehingga ada yang mengatakan kalau mau bikin puisi itu gampang, patah hati 3 kali sudah jadi puisi insyaallah itu nanti. Itu beda bab. Tapi tidak merubah jiwa itu, jiwanya tetap jiwa itu, akan tetapi dia ada perubahan sikap karena ada satu kondisi, entah karena faktor pendidikan, pergaulan, lingkungan, dan perubahan itu bisa lebih baik, bisa lebih tidak baik. Jadi tergantung konteksnya. Makanya gini ya, kalau Nabi itu kan wanti-wanti betul itu terkait dengan lihat orang sekitarmu itu, karena seorang itu menurut agama temannya itu. Karena sedikit banyak memang pergaulan itu kalau kita tidak dominan atau kita resesif, pasti kita terpengaruh. Maka saya itu pesan ke anak saya itu gini, Mas bergaul dengan siapapun boleh, asal satu syaratnya, Masnya terpengaruh oleh kebaikannya atau Masnya bisa mempengaruhi kebaikan pada orang lain. Kalau Masnya mulai terpengaruh oleh keburukannya, mending tinggalkan. Kenapa? Karena itu berarti Masnya sudah nggak dominan tapi resesif dalam hal ini. Itu secara prinsip itu begitu. Nah, makanya begini, ada orang-orang tertentu yang dia tidak berteman tapi menemani, dan itu berbeda. Jadi dia tidak berteman tapi dia menemani. Berarti di dalamnya ada misi dakwah, ada misi mempengaruhi, ada misi untuk mempengaruhi. Dan memang tidak mudah.
Akan tetapi kalau dari niat awalnya menemani, berarti dia hendak mempengaruhi. Berarti ada misi dakwah di situ. Dan ini memang masuk ke dalam, tapi tidak untuk terpengaruh, tapi memang dari awal untuk mempengaruhi. Biasanya begini-begini yang dominan biasanya. Dulu Asy-Syaikh Hasan Al-Banna rahimahullah itu, kalau dakwah masuk ke diskotik itu. Dulu ya di Mesir sana, beliau itu. Tapi tidak untuk menemani, tidak untuk berteman dengan orang-orang yang mabuk itu, tapi untuk menemani mereka dan mendakwahi mereka. Jadi menemani dan berteman itu beda. Ini konteksnya menemani, tidak untuk menemani maksiat, tapi menemani untuk memasukkan nilai-nilai dakwah di dalamnya itu sendiri. Itu seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya itu. Jadi harus dibedakan antara konteks berteman dengan menemani. Kalau asal berteman, ya berarti tidak ada niat apapun dari mempengaruhi itu, ya, semata-mata berteman saja. Tapi kalau berniat untuk menemani dalam pengertian untuk mengawal yang bersangkutan supaya tidak berlebihan dalam perbuatan maksiatnya, syukur-syukur diharapkan dia bisa bertobat dan berhenti dari kemaksiatannya, yaitu justru yang benar itu seperti itu. Tapi saya ulang, memang ini tidak mudah. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, perubahan pada seorang itu bisa terjadi, tapi itu tidak merubah entitas ruhnya. Ruhnya tetap Bunanda, ya tetap Pak Samsul, ya tetap ruhnya itu. Gak terus ketukar sama yang lain, tidak. Gitu. Tapi ada perubahan mungkin. Udah saya jauh-jauh lah. Seiring dengan perjalanan waktu, kan semakin tua kan kadang orang itu ada perubahan. Ada yang semakin benar, tapi ada juga yang semakin jadi kan. Itu seperti itu. Nah, sehingga ada istilah tua-tua keladi. Gitu. Tambah tua tambah jadi. Ya semoga kalaupun Allah rubah kita, semoga Allah rubah kita untuk semakin lebih baik. Ya, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Allah. Kalau kata kuncinya sih yang saya pahami yang pertama doa ya. Supaya kita kalaupun dirubah oleh Allah, dirubah lebih itu doa. Doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya kita ini terbimbing. Terutama baca Fatihah ihdinas siratal mustaqim itu penting supaya kita ini terbimbing terus sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun ada perubahan, semoga perubahan itu lebih. Itu pertama doa ya. Yang kedua komunitas-komunitas yang soleh itu tetap harus ada. Jenengan punya komunitas bank sampah boleh nggak apa-apa. Punya komunitas gowes silahkan nggak apa-apa. Punya komunitas ibu-ibu PKK nggih monggo nggak apa-apa. Tapi yang model begini harus ada. Yang tawasobil haqqi wa tawasobis sabr. Supaya kalau kita mulai nggak bener itu paling nggak ada yang nyolek lah. Ada yang ngingetin itu. Jadi kalau kita mulai nggak bener paling nggak ada yang mengingatkan. Itu seperti itu. Allah. Yang tidak kalah pentingnya lagi makanan yang halal dan thayyib itu sangat berpengaruh pada perubahan seseorang itu. Nah, kalau makanannya haram itu juga akan sangat berpengaruh pada batin seseorang itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian yang ke-43. Setiap orang tentu memutuskan bahwa jiwanya disifati dengan ilmu, pemikiran, cinta, marah, ridho, benci, dan lain-lainnya dari berbagai keadaan kejiwaan. Dia tahu bahwa yang disifati seperti itu bukanlah kefanaan badannya dan bukan pula substansi kosong yang terpisah dari badannya dan tidak ada di dalam badannya. Dapat dipastikan bahwa sifat-sifat itu untuk sesuatu yang ada dalam badannya. Sebagaimana yang dapat dipastikan bahwa jika dia mendengar, melihat, mencium, merasakan, menyentuh, bergerak, dan diam, semua itu dilakukannya dengan dikaitkan kepada jiwanya. Substansi jiwa adalah menjembatani semua itu yang tidak terjadi hanya dengan sesuatu yang kosong dan fana, tapi terjadi karena faktor internal orang yang berilmu. Sehingga dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bergerak, diam, keluar, masuk. Badan dan fisik yang bergerak ini tahu banyak benda mati sekiranya tidak ada jiwa dan atau ruh yang menyertainya. Ya kita bisa merasakan karena adanya ruh. Kalau nggak ada ruh ya nggak bisa merasakan.
Tidak usah jauh-jauh lah, nun sewu nggih, orang gila aja. Orang gila itu ya yang ada ketawa aja dia. Mau disakiti mau apa dia ketawa aja. Karena kalau pas masalahnya pada tertawa. Tapi kadang ya ngamuk, ada yang marah aja. Ya karena memang kondisinya ya seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang notabene nun sewu, normal lah istilahnya itu. Pasti dia bisa merasakan senang, bahagia, ya apa sakit, tidak sakit, apa segala hal rasalah dari kejiwaan itu pasti bisa dirasakan. Dan yang bisa merasakan itu nggak mungkin sesuatu yang tidak ada. Itu pasti sesuatu yang ada. Dan roh itu nyata-nyata adanya dengan aneka rasa yang bisa dirasakan. Dan satu hal yang menarik adalah seringkali kalau yang bersifat rohani itu kita tidak bisa mengendalikan. Seringkali yang berkaitan dengan rohani itu kita tidak bisa mengendalikan. Gejolak hati, berisiknya pikiran, dan ini yang pernah saya sampaikan di sini. Dulu para sahabat ketika turun firman Allah, in tubdu au tukhfuhu yuhasibkum bihillah, yang kamu tampakkan, yang kamu sembunyikan, perasaan dalam hati, berisiknya pikiran itu semua akan dihisab oleh Allah. Sahabat nangis itu. Ya Rasulullah, kalau berisiknya pikiran kita yang ada yang nyebut otak kita itu otak monyet kan, terus kemudian berisiknya hati ini semua dihisap, siapa yang bisa selamat ya Rasulullah, kata para sahabat. Nabi bersabda, apa kalian mau seperti Bani Israel? Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami durhakai. Kata Nabi, sudahlah katakan sami'na wa ata'na. Akhirnya sahabat mengucap sami'na wa ata'na, terus turun ayat ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ayat itu sebenarnya turun berkaitan dengan Allah tidak akan bebani seseorang itu dengan dosa berkaitan dengan apa yang orang itu tidak mampu mengendalikan, yaitu pikiran dan hati itu. Maka berisiknya pikiran, gejolak hati itu tidak ada hisabnya kecuali teraktualisasi dalam perbuatan atau sikap atau perkataan, itu baru ada hisabnya. Kalau enggak ada hisabnya. Itu seperti itu. Ya itu diantara ya. Jadi diantara hal yang kita tidak bisa kendalikan ya terkait dengan rasa tadi itu. Bahkan tidak jarang kadang kita itu berdebat dengan diri kita sendiri. Antara hati dan pikiran itu debat itu sering. Jadi logika mengatakan apa, rasa mengatakan apa. Wis tangi ini sih bener. Katanya anak-anak ya. Tidak tahu pernah ngalami apa enggak itu? Pernah ngalami enggak? Iya. Termasuk pernah enggak benci tapi rindu? Benci tapi rindu. Lek ono digoleki, lek ono diomeli ya. Kalau enggak ada dicari, ada dimarahi. Pernah ada seorang mau nyantri di pesantren di Surabaya dulu. Saya satu jadi pengurusnya. Jadi telepon oleh ibunya. Kamu di mana? Aku mau nyantri. Mau pesantren aja. Ya anu lah tuh KTP suruh pulang. Kalau nggak ada dicari. Kalau ada diomeli. Itu ada model orang seperti itu ya ada. Oke, monggo yang mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan lagi kalau masih ada waktu. Monggo, nggih monggo Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu. Jasad nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Baik. Yang saya tahu orang-orang yang ngomong iling itu sebenarnya dia merasa, dia bilang saya ini juga sholat kok. Cuman sholat saya itu ruh batin saya. Yang sholat itu batin saya, ruh saya. Dia bilang yang penting kan cukup iling saja. Ingat saja sama Tuhan. Dan itu sudah sama dengan sholat kata dia. Dia merasanya begitu. Itu yang saya sampaikan tadi. Bagaimana mungkin ruhnya merasa sholat sementara jasadnya tidak sholat. Itu kan sama dengan dia menganggap bahwa roh dan jasad itu rivalitas. Dan itu nggak mungkin. Kalau rohnya mau sholat, jasadnya pasti sholat.
berarti dia bohong gitu. Dengan pernyataan itu dia bohong. Karena harusnya kalau memang dia merasa ruhnya sholat, jasadnya sholat, ruhnya sholat, ruhaninya sholat, ingat Allah, mestinya jasadnya bergerak untuk sholat. Ya yang betul itu ya dia tidak sholat sebenarnya, itu aja. Sehingga ada guyonan ini ya. Saya nggak tahu cerita ini betul apa tidak, tapi kita ambil hikmahnya aja. Jadi ada sekelompok orang itu ceritanya ada acara lah. Waktunya sholat, ada 2 orang nggak ikut sholat padahal dia muslim. Akunya beragama Islam lah. Nah terus kata temannya, ayo kita sholat. Saya cukup dengan ingat sholat sudah sama dengan sholat, kata dia gitu. Dengan ingat sholat saya sudah sama dengan sholat. Pas waktunya makan, yang 2 orang nggak dikasih makan. Protes kan dia. Loh, saya kok kasih makan? Bukannya dengan ingat makan sama dengan makan. Bukannya dengan ingat makan sama dengan makan. Ya nggak sama lah kan. Makanya nggak sama antara orang ingat sholat dengan sholat itu nggak sama. Namanya ingat sholat ya harus sholat. Kalau nggak sholat sama dengan tadi ingat makan, itu tidak sama dengan makan. Harusnya kalau mau makan ya ingat makan dan makan, kan seperti itu. Itu seperti itu. Ngaten nggih Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih sami-sami. Monggo yang lain silakan. Nggih monggo. Tadi di awal-awal dijelaskan mengenai setiap orang mendapatkan yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Betul. Dan dicontohkan orang tua terhadap anaknya. Betul. Kalau misalkan anaknya diniatkan baik tapi dia ternyata tidak baik, itu orang tua Tidak otomatis mendapatkan. Kalau kebaikannya otomatisnya. Ini berlaku nggak untuk orang lain? Jadi artinya kalau misalkan kita sebel dengan orang itu, orang lain ini tidak ada hubungan darah karena perilakunya di jalanan yang tidak baik, kemudian kita mendoakan ya ini niat dan mendoakan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik untuk orang itu, misalnya kita ganti Alex Surabaya biasa. Nah itu apakah tapi tidak kejadian gitu. Nah itu apakah kita dapat? Begini. Kalau di hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim itu orang kalau baru niat baik saja itu sudah diberi pahala seperti kebaikan itu dieksekusi sekali utuh. Kalau dikerjakan dilipat gandakan 10, 100, 700, di hadis yang lain hingga tak berhingga. Kalau niatnya tidak baik, ini niat nggak baik nih, maka belum dicatat sebagai dosa. Kalau niatnya nggak baik. Kalau dibatalkan dapat pahala malah. Kalau ngeyel dikerjakan juga ketidakbaikan itu, di hadis yang lain Allah berfirman kepada malaikat aukamakal, jangan catat dulu dosanya. Kita lihat dia segera tobat apa tidak. Kalau dia segera bertobat, maka dosa itu tidak pernah dicatat sama sekali. Tapi kalau dia tidak segera bertobat, kembali ke hadis yang tadi, dicatat 1 kali tanpa dilipat gandakan. Nah, dalam konteks yang Ibu maksud tadi itu, Ibu termasuk yang mana? Ya itu aja. Itu di muttafaqun alaihi Bukhari Muslim begitu. Kamakal. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi fisiknya tuh nggak bisa menangis dengan ini apa, dengan jelas gitu. Terus itu tiba-tiba ini apa, di luar sholat malah tiba-tiba menangis gitu, itu kenapa itu sih? Jadi tiba-tiba yang misalnya saya minta itu tiba-tiba menangis tiba-tiba di luar sholat gitu. Padahal khusyuk doanya itu ada kenapa itu? Ampun. Jadi gini ya. Sebenarnya
bisa nangis karena Allah itu hadiah dari Allah. Saya ulang ya, bisa nangis karena Allah itu hadiah dari Allah. Apalagi bisa nangis dalam kesendirian karena Allah, itu hadiah yang sangat luar biasa. Jadi saya ulang ya, bisa nangis karena Allah, apalagi dalam kesendirian itu hadiah dari Allah. Ya mungkin tadi ketika di Wina doa belum dapat hadiah itu, dapatnya setelah itu. Iya, di luar salat tadi itu. Karena menangis dalam kesendirian karena Allah itu kan dalam hadis Sahih Muslim. Itu insya Allah nanti berdapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di samping menangis karena Allah sendiri itu, air matanya itu bisa memadamkan api neraka, sehingga dikatakan dalam satu riwayat, ketika orang yang biasa menangis karena Allah itu lewat di atas sirat, neraka berkata jus, cepat lewat. Karena neraka nggak mau orang ini masuk ke dalamnya. Karena kalau dia menangis, nanti bisa padam api neraka itu. Dengan kata lain, orang yang menangis karena Allah itu pasti masuk surga. Itu seperti itu. Asalkan bisa nangis karena Allah ya. Nah, tadi saya katakan, mungkin saat Dek Wina berdoa atau kita berdoa, kita berzikir enggak nangis. Tapi setelah itu tiba-tiba ada perasaan ingin nangis karena Allah tadi itu. Dan itu biasa, dan itu mahal ya, itu sangat mahal. Dalam jenengan lagi nyetir mobil, tiba-tiba ingat dosa atau ingat nikmat. Ingat dosa yang belum kita taubati, atau ingat nikmat yang kurang kita syukuri. Kita merasakan betapa maha baiknya Allah. Itu kadang ya nangis itu. Nah, itu ya nangis dalam kesendirian karena Allah itu, dalam kesendirian karena Allah itu mahal banget itu. Itu seperti itu. Yang tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita aja. Gitu deh ya. Itu hadiah dari Allah deh. Hadiah dari Allah. Jadi nggak mesti harus selalu setiap pagi sholat. Nggak harus, iya. Ya bisa jadi saat sholat kita belum dapat hadiah, tapi setelahnya dapat hadiah itu insya Allah. Nonton nggih? Dia jazakallahu khairan. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo. Nggih monggo. Betul. Kemudian dari alam kubur ke barzah itu prosesnya, dan berapa lama di alam kubur untuk pindah ke alam kubur? Bagus. Secara prinsip sebenarnya Bu, begitu roh lepas dari badan, dia sudah berada di alam barzah namanya sudah. Saya ulang ya, secara prinsip begitu roh lepas dari badan, itu sudah berada di alam barzah namanya. Itu sudah alam barzah. Alam barzah itu gerbang akhirat. Ya, jadi barzah itu gerbangnya akhirat. Alam barzah itu alam transit sementara sebelum kita masuk ke alam akhirat yang sebenarnya, yaitu di setelah kiamat. Tapi itu sudah gerbangnya akhirat. Mana dalilnya? Surah Al-Mu'minun. Di antaranya ya surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100. Apa kata Allah dalam ayat itu? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Loh, katanya mati kok ngomong? Kan katanya mati kok ngomong? Berarti dia enggak mati. Tapi kata Al-Qur'annya mati. Iya mati jasadnya. Kok ngomong rohnya? Apa kata roh itu? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Berarti begitu dia lepas dari badan, dia sudah enggak di dunia lagi, Bu. Buktinya dia ngomong, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa balik ke dunia? Kata roh itu, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi penyesalan orang yang mati itu tidak untuk sesuatu yang dia tidak mampu. Kalau tidak mampu, enggak nyesel, enggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Menyesal itu kalau dia mampu tapi tidak mau. Menyesal itu kalau dia mampu tapi tidak mau. Pengen balik ke dunia lagi. Kata Allah apa? Kalla, tidak boleh kata Allah. Kalau boleh pulang semua itu. Yang di kuburan itu. Kata Allah kalla, tidak boleh kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu pasti diucapkannya.
sebagai penyesalan. Tapi penyesalan setelah kematian itu percuma tak berguna. Wa mi waraihim barzakh. Wara' bermakna amam, dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh, hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu nanya sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Urutannya kiamat dulu baru hari kebangkitan. Jadi di barzah itu sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Dengan ketentuan ada kiamat terlebih dahulu baru nanti dibangkitkan kembali oleh Allah. Begitu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ya gimana? Sampun. Ya, dan itu tidak bisa dijelaskan dengan penjelasan duniawi, karena itu udah kejadian ukhrawi. Karena kalau ibu lihat kuburannya tetap segitu aja, 1 kali 2 meter itu tetap segitu aja, nggak menyempit kuburannya. Nah, tapi secara prinsip setiap orang akan mengalami himpitan dari kubur 1 kali himpitan. Tapi itu tidak bisa dipahami secara jasmani duniawi. Tapi itu harus diimani secara ruhani kejadiannya. Ya, kalau kita lihat kuburannya tetap segitu, kuburan nggak pernah berubah. Nah, jadi itu kejadian di dimensi ruh yang kita tidak paham itu. Ya, tidak bisa kita jelaskan secara jasmani atau duniawi tadi itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu semua sudah dimensi barzah itu Bu semua. Itu udah dimensi barzah. Kalau ibu mau rinciannya, ini cerita ini, hadisnya sahih, ada dalam kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi, hadisnya Bukhari diantaranya. Begitu ruh itu keluar dari jasadnya, dia itu kan dibawa terbang ke langit itu. Kalau dia orang beriman, langit 1, 2, 3 sampai 7 langit dibuka, Sidratul Muntaha sampai hingga perjumpaan dengan Allah pokoknya. Begitu Allah ampuni, dia dikembalikan ke barzahnya. Dan dia menyaksikan bagaimana jenazah itu dimandikan, dikafani, disolatkan. Termasuk ketika dia dibawa menuju ke kuburan, dia berkata qaddimuni. Itu cepetan. Sementara kalau dia orang yang jahat, ketika dibawa ke kuburan dia berkata ya ahli, wahai keluargaku, ya waladi, wahai anakku, dia teriak-teriak. Mau dibawa kemana aku ini? Hadisnya sahih atau makalah dalam kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi. Hadisnya Bukhari diantaranya. Nah, ini kejadian di dimensi barzah semua ini Bu. Ini sudah dimensi barzah semua, sudah dimensi setelah dunia sudah. Gerbangnya itu. Nah, nanti puncaknya dia akan mengalami proses Bu. Proses barzah, yaitu yang namanya pertanyaan kubur. Ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Ada yang bebas fitnah kubur. Kalau bebas fitnah kubur tidak melalui proses itu, dia langsung mendapatkan nikmat kubur. Kalau yang melalui proses pertanyaan tadi itu, ya dia, nah salah satu proses yang harus jalannya adalah dihimpit dengan sekali himpitan itu. Ya itu proses itu. Ya, ada wallahu a'lam bishawab. Yang jelas maaf kalau fisik kuburan tetap segitu aja. Berarti itu dimensi apa? Dimensi ghaib berarti. Dimensi yang tidak bisa kita analisa dengan zahir. Dan itu enggak bisa, kalau bahasa Ibnu Qayyim itu enggak bisa dijelaskan dengan penjelasan duniawi itu. Tapi ada yang setelah itu dilapangkan, ada yang setelah itu tetap diremukkan, tergantung dari orangnya itu. Tapi secara prinsip umumnya orang mengalami pertanyaan kubur dulu. Ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Begitu. Yang lulus dilapangkan kuburnya, yang nggak lulus ya dihimpit oleh kuburnya. Dan kuburan itu nanti terhubung dengan iliyin, tempat orang-orang beriman, sama terhubung dengan sijjin untuk orang-orang kafir. Nah, mana dalil yang sahih tentang ini? Ketika Nabi Isra, Nabi melihat Nabi Musa di kuburannya sedang sholat. Saya ulang, ketika Nabi Isra, Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburannya. Bukan karena kewajiban, karena kesenangan beliau memang sholat. Tapi di langit ke-6 dan langit ke-7, itu iliyinnya Nabi Musa, Nabi ketemu Nabi Musa di sana. Jadi kuburan yang kalau kita ziarah itu, dengan alam barzahnya itu terhubung dengan iliyin untuk orang-orang yang beriman, terhubung dengan sijjin untuk orang-orang kafir. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngatan nggih? Nggih. Baik. Nggih. Monggo. Kan kalau syuhada itu kan Betul. tidak meninggal ya, tidak mati. Terus. Itu berarti kan
Terus. Nah, padahal kalau ruhnya sudah lepas, berarti kan sudah masuk ke alam barzah. Terus. Kemudian menunggu lama sampai nanti di Nggih. kiamat. Terus. Sekarang mereka di mana ya? Bagus. Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171 itu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sekali-kali jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberi rezeki. Di sisi Tuhan mereka itu fasilitasnya apa? Farihina bima atahumullah min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim dan seterusnya itu. Di antara fasilitasnya mereka bisa mengakses temannya, keluarganya yang masih tinggal di dunia dan mereka bergirang hati menyaksikan mereka yang masih berjuang di jalan Allah. Jadi kalau bahasa sederhananya mereka itu hidup dalam keadaan yang terfasilitasi yang sangat baik. Nabi menjelaskan mereka itu hidup di taman-taman surga, di dalam sebuah tembolok burung yang berwarna hijau. Ada yang mengatakan ya dia itu diserupakan seperti burung yang berwarna hijau yang berterbangan ke sana kemari. Dia memakan aneka buah-buahan atau dedaunan yang ada. Nanti ada di situ itu ikan yang panjang ceritanya itu. Banyak mereka dapat fasilitas yang dan mereka bisa mendapatkan akses kabar tentang saudara atau temannya yang ada di dunia yang masih berjuang di jalan Allah. Dan kalau keluarganya berbuat baik dia senang, kalau dia berbuat yang nggak baik keluarganya juga dia sedih dalam hal ini. Maka itu kehidupan mereka di sana. Nah, apakah itu termasuk barzah? Termasuk barzah, cuman mereka itu bukan barzah pada umumnya orang yang mati, karena levelnya itu adalah hidup. Ya, jadi kalau bahasa Al-Qur'annya dia hidup. Makanya untuk orang yang mati syahid dalam peperangan jalan Allah tidak dibahasakan dengan wafat, tapi syahid. Telah syahid di jalan Allah, telah syahid di jalan Allah, telah syahid di jalan Allah. Itu begitu biasanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? 169 sampai 171 kalau mau detailnya. Kalau sampai 170 sudah bisa itu. Nanti bisa Ibu baca sababun nuzulnya ada di situ. Ya. Saya curiga kitab yang kita baca ini beberapa diedit kali ini ya. Karena ini kan terjemahan. Sebenarnya di kitab ini yang asli ya, yang asli itu ada cerita. Entah belum atau memang nggak ada karena diedit mungkin ya. Karena biasa penerbit itu suka mengedit kadang. Ya, saya kan punya kitab asli At-Tadhkirah itu beberapa diedit itu. Dihilangkan gitu maksudnya. Nah, saya mau terang di kitab ini sebenarnya di kitab ini, Bu. Ibu nanti baca tafsir Al-Azharnya Buya Hamka itu. Jilid 2 di Ali Imran ayat 169. Nah, Buya Hamka itu ya jilid 2 di Quran surah Ali Imran 169 tadi pas menafsirkan surah Ali Imran ayat 169 tafsir Al-Azhar Buya Hamka itu. Nah, Buya Hamka itu ngutip cerita dalam kitab ini Ar-Ruh ini. Cuma di sini kayaknya enggak ada kayak diedit sama penerbitnya kayaknya. Karena kan biasa itu penerbit ada ngedit itu. Nah, di cerita itu gini, Bu. Di tafsirnya ada dalam tafsir Buya Hamka itu. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat radhiyallahu anhu, ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, itu ada seorang anak yang 50 tahun yang lalu gugur sebagai syahid tiba-tiba pulang. Ya, ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, ada seorang anak dari seorang bapak yang 5 tahun yang lalu syahid, itu pulang. Dia bilang, "Pak, Assalamualaikum," kata bapaknya. "Loh, nah, waalaikumsalam, kamu kok pulang? Bukannya kamu sudah gugur sebagai seorang syahid 5 tahun yang lalu?" "Betul, Pak, aku memang meninggal, aku sudah syahid, gugur sebagai syahid di jalan Allah. Hari ini Umar bin Abdul Aziz wafat. Sebagian penduduk langit diperintah oleh Allah untuk turun guna menyolatkan jenazahnya. Termasuk aku yang suruh turun, Ayah. Pas ketika temanku udah pada pulang semua, aku bilang sama Allah, ya Allah, kangen kali aku sama bapakku. Izinkan aku ketemu sama bapakku sebentar aja. Allah izinkan. Sudah Pak ya, saya mau pamit pulang dulu." Balik lagi ke langit. Jadi itu kejadian orang yang mati syahid, orang yang gugur sebagai syahid itu. Hidup itu di antara penjelasan Ibnu Qayyim itu seperti itu. Cuman di sini kayaknya nggak diceritakan kayak di sini. Kalau menurut saya itu diedit ini. Ada beberapa hal yang harusnya ada nggak ada karena di kitab aslinya ada.
Saya setelah baca-baca, pokoknya banyak yang hilang ini. Di antaranya cerita itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya baru menyadari setelah saya baca-baca dulu. Ternyata banyak yang hilang. Banyak teks-teks aslinya itu ada, di sini nggak ada. Tuh. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat dari penerbitnya Pustaka Al-Kausar, ya pantas ada banyak yang edit ini. Banyak yang diedit.